بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimakumullah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan puji-pujian kepadanya dengan hamdalah, dengan tasbih yang mensucikan dan mengagungkan Allah Jalla wa Ala, di mana pada malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam pengajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Dan kita telah memasuki beberapa ayat dari tafsir surat Abasa. Setelah saya sebutkan sebagian dari makna ayat ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan teguran dari Allah Jalla wa Ala karena beliau berpaling dari orang buta yang justru dia mengharapkan kebaikan, mengharapkan keimanan, dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan bimbingan dan hidayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah merupakan tazkirah, peringatan, nasihat bagi orang-orang yang mengambilnya sebagai nasihat, bagi orang-orang yang hendak mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan bahwa di antara manusia ada yang meninggalkan Al-Quran, tidak mengamalkannya, dan tidak mentadabburinya, tidak menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala
berfirman, "Qutilal insanu ma akfarah." Telah dilaknat manusia itu. Alangkah kafirnya dia. Alangkah kerasnya kekufuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membangkang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini peringatan dari Allah kepada orang-orang yang tidak mengindahkan ayat-ayatnya, yang tidak mentadabburi makna-makna yang dikandung di dalam Al-Qur'anul Karim. Dari orang-orang yang kafir, orang-orang yang telah tertutup hati mereka dari keimanan dan dibungkus dengan kekufuran. Wal'iyadu billah. Maka mereka itu terlaknat. Ma asfarah. Alangkah kafirnya manusia ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan kepada mereka bahwa untuk apa mereka itu kafir. Mengapa mereka membangkang? Padahal kalau dilihat dari asal penciptaan mereka, mereka adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min ayyi syai'in khalaqah." Dari apa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya? Tahukah dia? Sehingga mengapa dia harus takabbur? Hendaklah dia ingat dari mana dia diciptakan, agar kemudian dia sadar dan menyadari bahwa sesungguhnya ada yang menciptakan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang telah menurunkan Al-Qur'anul Karim tersebut untuk difahami maknanya dan diamalkan dalam kehidupannya. Maka janganlah dia kafir. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Mereka itu diciptakan dari nutfah, setetes mani yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Faqaddarahu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya berkembang, mentakdirkannya. Maksudnya menjadikan setetes mani tersebut mengalami beberapa periode dari an-nutfah, kemudian menjadi alaqah, menjadi segumpal darah, dan kemudian setelah itu menjadi mudghah, segumpal daging. Lalu terjadilah pembentukan di dalam rahim seorang ibu. Maka ditiupkannya padanya ruh. Dari situlah mereka diciptakan. Dari nutfah. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan Al-Qur'anul Karim, yang memerintahkan mereka untuk mentadabburi dan mengamalkannya. Setelah Allah ciptakan dia, kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, menjadikan asal penciptaan itu mengalami periode sebagaimana yang telah kita sebutkan. Siapa yang menjalankan semua itu juga fa'ilnya kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Bukan perbuatan manusia. Manusia tinggal menerima sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla telah menjalankan sunnah-sunnahnya di muka bumi ini. Ya, di antara sunnah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tidak mungkin seorang itu mendapatkan atau dikaruniai seorang anak kecuali dengan cara melakukan perkawinan antara zakar dan unsa, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dari Adam alaihi salam, demikian pula Maryam alaihi salam yang melahirkan anak tanpa ayah.
Maka ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, keluar dari kebiasaan. Itu semua berdasarkan kehendak Allah Jalla wa ala. Demikian pula seperti api, asal dari sifat api itu adalah membakar. Namun jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki ada seorang yang tidak terbakar ketika dia masuk ke dalam api, maka Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid. Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Seperti Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke dalam api oleh kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan atas Ibrahim alaihissalam. Ini keluar dari garis besar dari sunnatullah. Namun secara umum manusia mengalami periode. Terjadi hubungan antara suami istri atau laki dan wanita, lalu kemudian muncullah terjadi proses, lalu kemudian dari nutfah kemudian berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah dan seterusnya. Siapa yang menjalankan semua itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini semua untuk mengingatkan kepada manusia, siapa sih kalian itu? Kenapa kalian menyombongkan diri? Ya. Dari asal mulanya kalian sampai kemudian kalian hidup di muka bumi ini, sampai kalian mati, kalian tidak akan keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sabarnya Allah Jalla wa ala menghadapi manusia yang kafir, yang menyekutukan Allah ini. Ma ahadun asbar ala adha sami'ahu min Allah yadda'una lahu al-walad thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang maha penyabar, yang lebih bersabar dari Allah dalam menghadapi hamba-hambanya ini. Di antara hamba-hambanya ada yang mengatakan Isa itu anak Allah. Ada lagi yang mengatakan Uzair itu anak Allah. Ada lagi yang mengatakan para malaikat itu anak-anak wanitanya Allah. Demikian lancangnya mereka menisbahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nisbatun naqs, penisbahan yang kekurangan, yang menunjukkan aib dan kekurangan. Padahal Allah dibersihkan dari semua itu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi di samping kekufuran dan kesyirikan mereka, tsumma yu'afihim wa yarzuquhum. Allah masih memberikan kepada mereka kesehatan. Allah masih memberikan rezeki kepada mereka. Subhanallah. Ya. Semestinya manusia ini sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam kekuasaannya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia, menjadikan asal penciptaannya itu mengalami perjalanan periode, tsumma sabila yassara, kemudian jalan as-sabil yakni jalan yassarahu, Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Maksudnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya. Apa yang dimaksud di dalam ayat ini? Kemudian Allah memberikan kemudahan jalannya. Ada dua pendapat yang masyhur dari kalangan ahli tafsir. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud tsumma sabila yassarah, kemudian Allah memberikan kemudahan kepada jalannya, maksudnya jalan keluar janin tersebut dari perut ibunya. Sehingga as-sabil berdasarkan pendapat ini yang dimaksud adalah ar-rahim. Rahim, kandungan seorang ibu dikeluarkan dengan mudah.
Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan sehingga anak tersebut keluar dengan selamat. Ini pendapat sebagian dari kalangan para ulama tafsir, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Qatadah dan As-Suddi. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud adalah as-sabila yassarah. Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi dia jalan, maksudnya Allah memberikan kepada dia jalan-jalan menuju kepada kebenaran. Allah mudahkan. Dengan cara apa? Diturunkannya wahyu. Kemudian faktor-faktor yang memudahkan yang lain, yaitu dengan diberikan akal yang dia gunakan untuk berpikir, untuk memahami wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, juga dimudahkan dari sisi apa? Dari sisi fitrah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitrah manusia asalnya di atas tauhid, di atas al-haq. Fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha. Nah, oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan di atas fitrahnya, di atas keislamannya, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, menjadi Majusi, atau menjadi Nasrani. Kullu ibadi hunafa fajtalathumus syayatin. Setiap hamba-hambaku itu asalnya mereka berada di atas agama tauhid, hanif, hanifan musliman, berserah diri kepada Allah, condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Namun syaitan datang menggoda mereka dan menyimpangkan mereka dari as-siratul mustaqim. Nah, ini faktor-faktor yang dimudahkannya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya agar mereka itu benar-benar memahami kebenaran dan mengikutinya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafura." Sesungguhnya kamilah yang membimbing manusia itu kepada jalan, maka ada yang bersyukur, maka ada pula yang kufur. Ada yang mensyukuri nikmat Allah, mereka menjadi kaum mukminin, dan ada yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi orang-orang yang membangkang dan kafir. Maka ini dua makna yang kemungkinan dua-duanya benar. Makna yang pertama, keluar dari perut ibu, juga benar dari sisi bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini proses penciptaan manusia, dimulai dari nutfah, alaqah, mudghah, setelah terbentuk maka keluarlah dia dari kandungan, dari rahim ibunya. Atau makna yang kedua, setelah dia terlahir ke dunia ini, Allah tidak meninggalkan dia begitu saja seperti hewan, tidak. Tapi setelah dia dikeluarkan, diberikan persiapan-persiapan untuk bisa menerima kebenaran itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada dia jalan-jalan yang memudahkan bagi dia untuk menerima kebenaran, sehingga nanti dia akan kembali kepada rumah asalnya di dalam jannah yang telah ditempati Adam dan Hawa pada awal mulanya. Nah, yang kita sebutkan tadi apa saja itu jalan kemudahan? Fitrah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan akal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu. Tambah lagi, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul untuk menjelaskan makna-makna dari wahyu yang diturunkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian banyak jalan-jalan kemudahan itu. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla tidak akan menyiksa satu kaum sampai ditegakkan kepada mereka hujjah. Nah, ada orang yang selama di dunia dia tidak pernah mendengarkan tentang Islam. Atau mungkin ketika Islam datang kepada dia dalam keadaan dia sudah pikun. Atau mungkin ketika Islam datang kepada dia, dia hilang ingatan, menjadi orang gila. Orang-orang yang seperti ini tidak disiksa di akhirat kecuali setelah mengalami proses ujian nanti di akhirat. Karena di dunia tidak sempat mendapatkan ujian itu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tidaklah kami menyiksa suatu kaum sampai kami mengutus kepada mereka seorang rasul untuk ditegakkan hujjah kepada mereka. Jadi penyiksaan itu kepada siapa? Orang-orang yang telah disampaikan kepada mereka kebenaran, telah disampaikan kepada mereka hujjah, kemudian mereka membangkang dan menyimpang. Nah, berarti hujjah risaliyah telah disampaikan. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menyimpang dari Rasul setelah jelas bagi dia hidayah, petunjuk. Jadi setelah dijelaskan, setelah diperingatkan, dia membangkang. Lalu dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Maka kami biarkan dia dengan kesesatannya. Dan nanti kami akan kembalikan ke dalam jahannam. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah yang harus kita pahami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Tsumma amatahu fa'aqbarah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikannya, mengambil ruhnya, fa'aqbarahu. Lalu kemudian menjadikan hamba tersebut orang yang dikuburkan. Ya. Orang yang dikuburkan. Al-muqbir huwa Allah Azza wa Jalla. Allah yang memerintahkan hamba-hamba untuk menguburkan mayit setelah dia meninggal. Oleh karena itu makna dari aqbarahu ay sayyaral mayyit za qabrin. Allah menjadikan mayit itu, jenazah itu dikuburkan. Nah, maka di sini ada isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menganjurkan untuk dikuburkan mayit, ya, yang telah meninggal. Nah, itu setelah apa? Mengalami kehidupan dunia. Setelah dia mati, summa idza syaa'a ansyarahu. Kemudian di saat Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala menebarkan, membangkitkan dan menghidupkan kembali yang mati setelah kematiannya. Ada yang dimaksud ansyara, yaitu ahya, ba'athahu, membangkitkan, menghidupkannya kembali setelah dia mati. Nah, dari sini Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan tentang isbatul ba'tsi ba'dal maut. Penetapan adanya hari kebangkitan setelah kematian. Ya, jadi kalau kita melihat ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau belum berhijrah ke Madinah, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang isbatul ba'ats, karena memang pada waktu itu banyak sekali dari kalangan manusia yang mengingkari adanya hari kebangkitan, khususnya orang-orang musyrikin pada zaman itu. Ya, menyebar pemikiran tersebut. Mereka menyangka bahwa kalau sudah mati selesai masalah. Ya, tidak ada problem lagi. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekian banyak ayat-ayatnya dan berkali-kali disebutkan untuk semakin mentakkid
dan memberikan penegasan bahwa mereka pasti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali tidak. Yani maksudnya perkara ini tidaklah seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Ya. Di saat mereka menyangka bahwa manusia itu tidak dibangkitkan setelah matinya. Lamma yaqdi ma amarah. Sesungguhnya mereka itu belum atau tidak menunaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itu tidak menunaikan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini menunjukkan bahwa kewajiban bagi setiap manusia, apa saja yang diperintahkan oleh Allah, maka wajib bagi mereka untuk taat kepadanya. Siapa yang tidak taat maka dia kafir dan keluar dari Islam. Lamma yaqdi ma amarah, dia tidak menunaikan, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mentahdid, memberikan ancaman kepada mereka bahwa janganlah mereka itu menyombongkan diri, karena asal penghidupan mereka itu dari sesuatu yang hina, dari nutfah yang menjalankan proses kehidupan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan seorang ibu, bukan pula seorang ayah. Bukan pula dokter, bukan pula yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan proses itu. Nah, orang tua tinggal menunggu hasil. Ya, apakah hasilnya bagus atau tidak? Apa keluarnya nanti ya mulus atau tidak? Nah, untuk mengingatkan kepada mereka bahwa keadaan mereka itu nanti seperti ini. Setelah mereka hidup di muka bumi, mereka akan diberikan kemudahan-kemudahan untuk mengikuti kebenaran. Ternyata mereka juga kafir. Mereka membangkang. Mereka tidak mengikuti perintah Allah. Suatu saat nanti mereka akan mati. Nah, dan mereka tidak akan bisa menghindari yang namanya kematian. Setelah mereka mati, maka dia tinggal menunggu yang namanya hari kebangkitan. Nah, maka orang kafir tidak menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh celaka mereka. Lalu setelah itu Allah Azza wa Jalla kembali mengingatkan mereka bahwa itu semua adalah merupakan pemberian dari Allah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kenikmatan yang mereka rasakan di dunia ini. Maka Allah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ya. Lihatlah apa yang dia makan itu. Lihatlah apa yang dia minum. Perhatikan. Apakah dia sendiri yang membuatnya? Nah, apa yang mereka makan dan apa yang mereka minum itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa saja. Ya, semuanya kembali kepada pemberian Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang kalian rasakan dari kenikmatan, maka itu datangnya dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nah, perhatikan apa yang mereka makan, apa yang telah mereka rasakan dari kenikmatan-kenikmatan itu. Siapa yang berikan? Nah, kita makan nasi asalnya dari beras, tumbuh-tumbuhan. Siapa yang menumbuhkan?
Allah Subhanahu wa taala, bukan petani. Petani hanya menjadi penyebabnya saja. Nah, jika Allah menghendaki untuk menghancurkan dan menggagalkan panennya, akan terjadi. Sebagaimana di kebanyakan tempat. Nah, lalu kemudian Allah merinci kenikmatan-kenikmatan ini. Anna sababna al-ma'a sabba. Di sini ada dua bacaan pada lafaz anna. Ada yang membaca anna sababna al-ma'a sabba dengan hamzah yang di fathah, anna. Dan ini yang bacaan yang masyhur yang kita baca, yang diriwayatkan dari Asim, dari qiraah Hamzah, demikian pula dalam qiraah Al-Kasai. Sebahagian qurra mereka membaca inna sababna al-ma'a sabba. Ini sebagian qurra membaca demikian. Dua-duanya sahih. Namun yang masyhur dalam qiraah kita riwayat Hafiz dari Asim dengan lafaz yang di fathah, anna sababna al-ma'a sabba. Anna sesungguhnya kamilah sababna al-ma' yang telah menuangkan air dengan sebenar-benar tuangan, yakni yang mengucurkan air dari atas, yang menuangkan air kepada mereka, yang menurunkan air kepada mereka dari atas langit menuju ke bawah, ke bumi. Nah, siapa yang menurunkan? Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzilul ghaitsah. Allah Azza wa Jalla yang menurunkan hujan. Nah, manusia hanya bisa membuat perakilaan. Nah, namun yang menggerakkan seluruh kondisi alam ini menjadi panas, yang menurunkan hujan, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika Allah Azza wa Jalla mendatangkan hujan terus-menerus, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa menahan hujan. Nah, dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menahan hujan tersebut ke sebuah kampung, sebuah daerah, tidak akan turun hujan. Nah, oleh karena itu, ya, semuanya kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan hujan itu Allah, sehingga kita mensyukuri nikmat-Nya. Nah, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan ini hujan yang memberikan manfaat. Nah, dan di saat tidak terjadi hujan, kondisi dalam keadaan kemarau, air menjadi berkurang, krisis air, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim bahwa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisah Sulaiman alaihissalam. Suatu ketika Sulaiman bersama bala tentaranya, mereka hendak keluar untuk meminta hujan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika Sulaiman keluar, dia melihat di situ ada seekor semut. Semut ini badannya terbalik. Jadi punggungnya di bawah, kakinya, tangan-tangannya itu di atas itu. Terbalik. Nah, kata Sulaiman alaihissalam, irji'u faqad suqitum bi da'wati ghairikum. Sudah kembali kalian. Kalian akan diberikan hujan dengan doanya makhluk selain kalian. Doanya semut. Berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Jumat dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik, lalu kemudian ada seorang A'rabi datang, ya,
Ini sedang khutbah Nabi SAW. Orang Arab ini datang pada hari Jumat, lalu berbicara di hadapan Rasul. Ya Rasulullah, halakatil amwal wa inqata'atis subul. Fad'ullah yughithana. Wahai Rasulullah, telah binasa hewan ternak kami karena kehabisan air. Perjalanan terputus. Kenapa terputus? Karena kehabisan air, bukan kehabisan BBM. Ya. Mereka tidak perlu bensin waktu itu. Kendaraan mereka unta, ya. Untanya kekurangan air, gimana mereka akan melanjutkan perjalanan? Doakan kami kepada Allah agar kemudian Allah menurunkan hujan. Pada waktu itu suasana yakni cuaca sangat cerah sekali. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa. Beliau mengangkat tangannya. Beliau kalau istisqa itu, ya, mengangkat tangan tidak seperti biasanya. Kalau berdoa biasa, ya biasa berdoa. Tapi kalau istisqa, diangkat tangannya. Sampai berkata sebagian para sahabat, sampai saya melihat kedua ketiak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketiak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat. Nah, saking tingginya beliau mengangkat. Ya, ada yang sampai memahami bahwa saking tingginya, ya, sampai sebagian memahami bahwa Rasulullah SAW ketika berdoa untuk menolak bala itu dengan cara seperti ini. Tidak, dengan seperti ini, tetap ke atas. Nah, lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan. Turunkanlah kepada kami hujan. Turunkanlah kepada kami hujan. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah berdoa pada khutbatul Jum'ah dengan mengangkat kedua tangannya kecuali dalam kondisi istisqa, meminta hujan. Adapun pada doa-doa biasa, beliau tidak mengangkat tangan tapi cukup dengan telunjuk. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Imam Muslim rahimahullah. Nah, kata Anas bin Malik, pada waktu itu cuaca yang sangat cerah sekali, tidak ada tanda-tanda hujan akan turun. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, itu tiba-tiba keadaan menjadi gelap, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ya, sehingga sebagian sempat menetes di tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, hujan turun terus-menerus selama 1 pekan, ya. Nah, kalau hujan 1 pekan di Indonesia ini, di mana-mana banjir, ya. Di mana-mana banjir sudah. Jakarta nggak perlu tanya, ya. Di sana sini longsor dan lain sebagainya. Nah, ya. 1 pekan. Sampai pada Jumat yang berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, datang lagi satu orang Arabi. Entah apakah dia Arabi yang pekan lalu atau orang lain, wallahu a'lam. Ya. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, kelebihan air. Nah, ya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma hawalaina la alaina, alal akam wal-zirar. Ya Allah, turunkanlah di sekitar kami, jangan di tengah kota ini. Nah, ya. Lalu tiba-tiba berhenti itu hujan. Subhanallah. Siapa yang melakukan itu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menurunkan, yang menahan hujan Allah Azza wa Jalla. Jadi enggak ada itu istilah-istilah sebagian mereka yang bisa menurunkan hujan, ya, dengan ilmunya, dengan pawang hujan, ya. Katanya kalau ada yang mau menikah itu didatangkan pawang hujan, ya. Jadi nanti pada hari haknya itu, si pawangnya ini melakukan apa itu mantra-mantranya supaya dia bisa berhasil untuk menahan turunnya hujan.
Naam. Wa indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaits. Nah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kapan terjadinya hari kiamat, dan Allah yang menurunkan hujan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Bahwa kamilah yang menurunkan hujan. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kamilah yang membelah bumi itu dengan belahan. Ya. Kenapa terbelah? Karena keluar tumbuh-tumbuhan. Jadi ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan sehingga tanah itu menjadi subur, tanah itu menjadi gembur, lalu kemudian tumbuhlah ya, tumbuh-tumbuhan. Fa'ambatna fiha habba. Kemudian kami pun menumbuhkan pada tanah itu habba, ya, biji-bijian. Nah, gandum, beras, ya, dan yang lain-lain yang termasuk dari jenis biji-bijian, hubub. Wa 'inaban wa qadba, dan kamilah yang menumbuhkan dari dalam bumi kemudian mengeluarkan al-'inab, anggur, wa qadba. Nah, qadb berselisih. Ada yang mengatakan qadb ini yakni rumput-rumputan, ya, rerumputan, qadb. Nah, ada yang mengatakan yang basah, ada yang mengatakan bersim. Wallahu a'lam jenis apa yang dimaksud bersim ini. Hah? Apa? Iya, memang ada sebagian yang menyebutkan sayur-sayuran, tapi wallahu a'lam. Ya. Nah, yang jelas yang disebutkan dari kalangan tafsir, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah al-alaf, semacam rumput-rumputan, ya. Entah kalau al-alaf juga termasuk di dalamnya sayur-sayuran, mungkin, ya, yang hijau-hijau, ya, al-barsim. Wallahu alam apa yang dimaksud dengan barsim tersebut. Wa zaitunan wa nakhla, dan Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan pohon zaitun dan pohon kurma, wa hadaiqa gulba, dan kebun-kebun yang gulba. Nah, ada sebagian mengatakan yang gulba itu artinya yang lebat dari pepohonan. Ada lagi yang mengatakan gulba itu yang tinggi. Ya. Terjemahannya apa? Hah? Apa? Rindang. Nah, ini lebat mungkin. Nah, ya. Yang lebat, yang tinggi, berselisih. Nah, walhasil maksudnya adalah kebun-kebun. Ya. Yang menumbuhkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa fakihatan wa abba, dan fakihah, buah-buahan. Ya. Segala jenis buah-buahan. Dari apa yang dimakan oleh manusia. Wa abba, dan abba. Ada yang mengatakan kalau al-fakihah yaitu apa yang dimakan oleh manusia. Adapun yang dimaksud dengan ab yaitu yang dimakan oleh hewan ternak. Nah, ini diriwayatkan dari sebagian ahli tafsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, juga dari Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, Al-Dhahhak, dan Ibnu Zaid. Nah, walhasil di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan kepada kita bahwa ini semua yang mengaturnya, yang menumbuhkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kalian makan.
mata'an lakum wa li'an'amikum. Ya. Manfaat bagi kalian. Kalian bersenang-senang dengannya untuk kalian dan untuk hewan-hewan ternak kalian. Nah, jadi hubungannya kepada yang pertama tadi, fal yanzuril insanu ila ta'am. Hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya, bahwa yang menumbuhkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang kita rasakan? Makanan, minuman, semuanya dari ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menjadikan kampung itu krisis air misalnya, wah, terjadi kekeringan, kering kerontang, kehausan masyarakatnya, sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menghancurkan kebun-kebun mereka, sawah ladang mereka, sangat mudah bagi Allah. Tapi manusia ini subhanallah, mereka tidak memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Ya. Kalau terjadi musibah, kalau terjadi kegagalan panen, semua dikembalikan kepada teori secara dunia. Nah, pandangan secara zahir. Nah, tidak dikembalikan kepada hubungan ketaatan seseorang kepada Allah, dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur keimanannya. Semua dipandang dari sisi dunia, dari sisi teori. Oh, ini karena tanahnya demikian, sehingga tidak cocok untuk ditanami ini dan itu. Ya. Nah, kenapa terjadi tsunami? Oh, ini karena terjadi pergerakan tanah di macam-macam sudah. Ya. Nah, sehingga kita harus berusaha menanggulangi. Ya, silakan tanggulangi. Nah, siapa yang bisa menanggulangi? Jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan halla bihimul azab, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan perubahan terhadap satu kenikmatan yang Allah berikan pada mereka sampai mereka sendiri yang merubah kenikmatan itu menjadi azab. Kembalikan kepada manusia apa yang telah mereka perbuat di muka bumi. Ingat bagaimana kondisi kaum Saba. Ya, negeri Saba itu salah satu bagian dari negeri Yaman. Ya, kemakmuran yang mereka rasakan dahulu bukan main. Salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan di dalam Al-Qur'an Karim, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatan an yaminin wa shimal kulu washrabu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dahulu negeri Sabah itu merupakan tanda kekuasaan Allah. Sebelah kanan, sebelah kiri kebun-kebun yang lebat. Ya. Bebas orang mengambil buah-buahan. Ya, mereka makan dengan sepuasnya. Makan dan minumlah rezeki yang Allah berikan pada kalian. Negeri yang baik dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Ya. Sehingga kalau seorang itu ingin mengambil buah, tinggal keranjang ditaruh di pohon kemudian digerakkan sedikit sudah berjatuhan itu. Ya. Berbagai jenis buah-buahan. Ya, enggak perlu dipanjati. Saking nikmatnya kondisi pada saat terkenal. Nah, terkenal dalam sejarah. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah bagaimana kondisi yang makmur pada saat itu. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengganti kenikmatan ini diganti dengan nikmah, dengan azab? Fa'arabu. Mereka berpaling dari Allah. Mereka menyekutukan Allah, mereka menyembah matahari, mereka menyembah kepada selain Allah. Fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim wa baddalnahum bi jannatayn dhawatay ukulin khamsin wa asnin wa shay'in min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur. Maka kami datangkan banjir yang besar. Ya. Jadi di Sabah itu dahulu ada bendungan yang sangat kokoh sekali. Ya. Nah, itu sampai asarnya itu satu batu bata itu besarnya subhanallah
kita nggak mampu sendirian mengangkatnya. Ya. Seperti gunung yang digergaji gitu. Nah, ya. Satu batu bata dari sini, kira-kira dari sini sampai di sini. Nih, satu batu batanya itu. Subhanallah. Ya. Masih terlihat ada bekas-bekasnya itu. Didatangkan. Ya. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan mengirim tikus-tikus ya, yang menjadi penyebab berlobangnya itu bendungan. Nah, ya. Wallahu a'lam tentang kesahihan dari kisah tersebut. Yang jelas Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah bahwa tikus-tikus inilah yang melubangi sedikit demi sedikit. Sampai kemudian bocor, ya kalau sudah bocor hancur itu. Nah, maka menenggelamkan seluruh negeri Sabah. Sehingga dalam sejarah itu orang-orang yang berasal dari negeri tersebut mereka berpencar-pencar. Ada yang ke Kufah, ke Basrah, ada yang ke Hijaz. Orang-orang Yaman itu. Nah, lalu kemudian diganti, kenikmatan itu diganti dengan apa? Ya, khams asal sidr qalil. Nah, pohon-pohon yang tidak punya buah, ya, kecuali sidr. Ya, sidr bahasa Indonesianya apa itu? Pohon bidara, ya. Buahnya namanya libek, ya. Itu ya tidak mengenyangkan, ya. Paling yang diambil itu lebih besar bijinya daripada isinya. Dan sekedar hanya untuk diisap dan diketahui manisnya saja. Nah, itulah. Apa yang menyebabkan itu? Disebabkan karena kekufuran mereka. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur, dan kami tidak membalas yang demikian kecuali disebabkan karena kekufuran. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan suatu azab, suatu malapetaka bencana ke sebuah tempat melainkan disebabkan karena telah terjadi kekufuran di tempat itu, telah terjadi kesyirikan di tempat tersebut. Lalu kemudian tidak ada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memelihara diri kita dari azab dan senantiasa menjaga negeri kita ini dari berbagai bencana dan malapetaka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing umat manusia kepada hidayah, kepada taqwa Allah, kepada iman dan amal saleh, sehingga mereka menjadi orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini akhwan, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.